Hah? Dua, aduh pusing. Pala otak, pala Barbie pusing. Bolak-balik, maju, mundur, maju, mundur, maju, mundur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelumnya yang terhormat Ibu Yesi Mailani Kartiwi MPD, perkenalkan saya Najwa Alfianti. Dan saya Nasa Cinta Maulida. Pada kesempatan kali ini kami dari Prodi Bimbingan dan Konseling akan mempresentasikan hasil penelitian yang telah kami lakukan dengan judul Pengaruh stigma masyarakat terhadap perilaku mencari bantuan atau help seeking behavior kesehatan mental pada remaja. Penelitian ini tuh menggunakan metode kuantitatif korelasi dengan 100 responden usia 17 sampai 20 tahun pada bulan Juni 2026. Baik, selanjutnya akan masuk kepada pembahasan. Selamat mendengarkan. Di sini saya akan membahas mengenai latar belakang dari penelitian jurnal yang telah kami buat. Mengapa kami memilih topik ini? Karena kondisi kesehatan mental remaja di Indonesia saat ini sudah sangat mengkhawatirkan. Berdasarkan data IANMHS, 1 dari 3 remaja Indonesia mengalami masalah kesehatan mental dalam 12 bulan terakhir. Dari total hampir 46 juta remaja di Indonesia, menurut UNICEF, sekitar 15,5 juta diantaranya berpotensi membutuhkan bantuan. Bahkan bunuh diri masuk dalam 5 penyebab kematian utama pada remaja. Namun dengan angka sebesar itu, banyak remaja yang masih enggan mencari bantuan. Penyebab terbesarnya adalah stigma sosial, yaitu pandangan negatif dari keluarga, teman, dan lingkungan yang mengaitkan masalah mental dengan kelemahan pribadi atau aib keluarga. Stigma ini membuat remaja merasa malu, takut dihakimi, dan akhirnya memilih diam. Dari sinilah kami tertarik untuk meneliti seberapa besar pengaruh stigma ini terhadap kemauan remaja untuk mencari bantuan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, lalu di sini selanjutnya ada kajian teori. Yang pertama itu yang kami ambil tentang stigma, itu menurut Goffman tahun 1963 menjelaskan bahwa stigma itu membuat nilai seseorang turun di mata masyarakat. Dalam konteks kesehatan mental, stigma itu muncul dalam 3 bentuk. Bentuk pertama itu ada stereotype, yaitu keyakinan negatif terhadap orang dengan gangguan mental. Lalu yang kedua ada prasangka, yaitu reaksi emosional negatif yang muncul dari stereotype itu. Lalu yang terakhir ada diskriminasi, yaitu perlakuan atau judgement yang merugikan orang yang terkena stigma. Lalu menurut Corrigan dan Watson tahun 2002 membedakan stigma itu menjadi 2, yaitu stigma publik dari masyarakat dan juga self stigma dari dalam diri sendiri. Keduanya itu sama-sama menghambat keinginan seseorang untuk mencari bantuan atau help seeking. Lalu menurut Bui dan Bugra tahun 2002 menambahkan bahwa di Indonesia ini tuh stigma diperkuat oleh norma keluarga dan juga keyakinan religius. Lalu tentang help seeking behavior, kami mengambil dari Rickwood tahun 2005 membagi mencari bantuan itu menjadi 2 katanya, atau help seeking itu dibagi menjadi 2, formal dan informal. Formal itu mencari bantuan seperti ke psikolog atau ke konselor. Lalu yang informal itu seperti cerita kepada teman dan juga keluarga. Lalu model Anderson tahun 1995 menjelaskan 3 faktor penentu seseorang mau mencari bantuan itu ada predisposisi, pemungkin, dan juga kebutuhan. Lalu Salahuddin dan Mason tahun 2016 juga menemukan remaja itu sangat takut dianggap lemah oleh teman sebayanya sehingga menghindari bantuan profesional. Penelitian terdahulu mendukung hal ini juga, seperti Vogel tahun 2007 menemukan bahwa semakin tinggi stigma, semakin rendah juga keinginan seseorang untuk mencari bantuan ke konseling. Lalu 6 tahun 2013 juga menemukan bahwa remaja dengan stigma tinggi 2,3 kali lebih sedikit yang mau mencari bantuan. Begitu. Nah, penelitian ini menggunakan desain kuantitatif korelasional mengacu pada Sugiono tahun 2019, yaitu melihat ada tidaknya hubungan antara 2 variabel tanpa menyimpulkan sebab akibat secara eksperimental. Variabel X adalah stigma masyarakat dan variabel Y adalah help seeking behavior. Sampel berjumlah 100 responden remaja usia 17 hingga 20 tahun. Dipilih dengan purposive sampling, menurut Ari Kunto tahun 2013, jumlah ini sudah menentukan syarat minimum penelitian korelasional kuantitatif.
Instrumen yang digunakan adalah angket 20 item. 10 item pertama mengukur stigma dan 10 item terakhir mengukur help seeking behavior. Skala yang digunakan adalah Likert 4 poin tanpa opsi tengah, yaitu sangat tidak setuju skornya 1, tidak setuju skornya 2, setuju skornya 3, dan sangat setuju skornya 4. Alasan tidak ada opsi tengah mengacu pada Hadi tahun 2004 agar responden tidak terjebak jawaban netral dan memberikan pendapat yang lebih tegas. Data dikumpulkan via Google Form melalui WhatsApp pada Juni 2026, lalu dianalisis menggunakan statistik deskriptif dan uji korelasi Pearson. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Nah, lalu di sini ada data responden. Bisa dilihat di sini ada gambarnya. Jadi penelitian ini tuh melibatkan 100 responden yang terdiri dari 64% perempuan dan 36% itu laki-laki. Sedangkan berdasarkan usia, responden terbanyak itu berada pada usia 19 tahun yaitu 42%, diikuti oleh usia 18 tahun itu 23%, usia 17 itu sebesar 17% dan 20 tahun itu sebesar 18%. Nah, selanjutnya ada hasil penelitian yang telah kami buat. Seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya, kami itu menggunakan skala Likert, yaitu STS, TS, S, dan SS. Nah, kategori sangat tinggi dan tinggi artinya responden itu cenderung setuju S atau sangat setuju SS dengan pertanyaan stigma. Misalnya setuju bahwa orang dengan masalah mental itu lemah atau setuju bahwa mencari bantuan psikolog itu memalukan. Sebanyak 38% responden itu masuk ke kategori ini. Lalu kategori rendah dan sangat rendah artinya responden itu cenderung tidak setuju TS atau sangat tidak setuju STS dengan pertanyaan stigma tersebut. Sebanyak 62% responden masuk kategori ini. Lalu untuk help seeking, kategori sangat tinggi dan tinggi artinya responden itu cenderung setuju S atau sangat setuju SS, bahwa mereka mau mencari bantuan dari profesional ketika punya masalah psikologis. Sebanyak 93% responden itu masuk ke kategori ini. Untuk kategori rendah dan sangat rendah artinya responden cenderung tidak setuju TS atau sangat tidak setuju STS untuk mencari bantuan. Hanya 7% yang masuk kategori ini. Nah, untuk menjawab hipotesis, kami menggunakan uji korelasi Pearson. Hasilnya ada di tabel 3. Nilai R yang diperoleh adalah 0,402 dengan signifikansi 0,000 yang jauh di bawah batas 0,05. Artinya, hubungan antara stigma masyarakat dan help seeking behavior adalah signifikan, bukan terjadi secara kebetulan. Nilai R 0,402 menunjukkan kekuatan hubungan yang sedang, dan yang paling penting adalah arahnya positif atau searah. Artinya, semakin tinggi kesadaran remaja terhadap adanya stigma di lingkungannya, justru semakin tinggi pula kecenderungan mereka mencari bantuan profesional. Dengan demikian, hipotesis kami terbukti terdapat hubungan yang signifikan dan positif antara stigma masyarakat dan help seeking behavior pada remaja. Nah, di slide ini ada 4 poin penting dari temuan ini. Yang pertama, stigma tidak otomatis menjadi penghalang. Meskipun 38% merasakan stigma tinggi, 93% tetap mau mencari bantuan. Ini menunjukkan kesadaran remaja terhadap kesehatan mental sudah cukup terbentuk dengan baik. Yang kedua, temuan ini sesuai dengan teori Corrigan dan Watson tahun 2002 tentang respon reaktif. Sebagian remaja yang sadar ada stigma justru terdorong untuk lebih aktif mencari bantuan sebagai bentuk perlawanan dan peningkatan diri. Mereka yang tetap mau mencari bantuan meskipun tahu ada stigma menunjukkan ketahanan mental yang baik. Ketiga, meski begitu kita tidak boleh lengah. 38% yang masih merasakan stigma tinggi menunjukkan norma sosial yang menuntut seseorang tampil kuat dan tidak mengeluh masih sangat kuat dirasakan remaja. Sesuai ide ini dan Riyad di tahun 2018, destigmatisasi harus tetap dan konsisten dilakukan. Yang keempat, implikasinya bagi layanan mereka sangat jelas. Konselor tidak hanya menunggu ke remaja datang sendiri, tetapi layanan mereka harus proaktif menjangkau remaja, ramah, tidak menghakimi, menjamin kerahasiaan, dan mudah diakses. Setelah diuji menggunakan korelasi Pearson, diperoleh nilai R sebesar 0,402 dengan signifikansi 0,000 yang jauh di bawah 0,05. Ini membuktikan hubungan antara stigma dan help seeking behavior adalah nyata, signifikan, dan arahnya itu positif. Artinya remaja yang sadar ada stigma di lingkungannya justru semakin terdorong untuk mencari bantuan, bukan malah menghindar.
Jadi kalau kita tarik kesimpulannya, dari 100 remaja yang kami teliti, 38 orang masih merasakan stigma yang tinggi. Tapi dari 100 orang juga, 93 orang tetap mau mencari bantuan. Ini itu menunjukkan bahwa stigma memang masih ada dan perlu terus diatasi. Tapi kesadaran remaja akan pentingnya kesehatan mental sudah terbentuk dengan baik. Selanjutnya, rekomendasi kami yaitu bagi institusi pendidikan, kembangkan program PK yang proaktif, mudah diakses, dan menjamin kerahasiaan. Bagi peneliti selanjutnya, perluas sampel secara geografis dan tambahkan variabel seperti literasi kesehatan mental dan dukungan sosial. Demikian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Atas perhatian Ibu dosen, Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.